Bapak kan? Iya. Bapak udah lupa sama saya. Iya, agak lupa. Bapak ingat gak 20 tahun yang lalu? Ketika saya dengan anak saya minta makan. Yang mana? Saya ingat. Oh, ibu. Iya. Gimana keadaan anak ibu? Oh, anak saya udah jadi wakil bupati Tembilahan. Iya. Yang perempuan, oh dia kepala dokter di rumah sakit di sana. Oh, Allah tidak merubah nasib hingga kita yang merubahnya. Nah, can apa enggak ini saya? Can enggak saya? Ya can lah. Saham saya 20 tahun yang lalu loh. Iya. Saham saya 20 tahun yang lalu. Ibu ini saya bantu. Apa salahnya sekarang saya minta? Ya, udah. Ini dengarkan baik-baik ya. Allah tidak merubah nasib hingga kita, sebilanglah kepada istri saya, Dek, rupanya rumah yang besar ini itu orang yang kubantu 20 tahun yang lalu. Oh. Nah, akhirnya kami berceritalah berdua bersama istri. Bang, kata istri, kita sekarang ini perlu uang 5 juta. Apalah salahnya abang minta utang sama ibu itu? Oke lah. Nggak, sama ibunya tadi. Oke. Datanglah saya ke rumah ibu itu. Di sana lagi ada tamu. Anaknya tak ada dua-dua, yang ada ibu itu. Tapi tamunya ada. Assalamualaikum, saya bilang. Waalaikumsalam, kata ibu itu. Waalaikumsalam. Masuk pak, masuk pak. Apa kata dia? Inilah bapak yang kuceritakan tadi. Saya yakin ceritanya untuk saya cerita yang baik. Alhamdulillah. Akhirnya tamunya pulang, ibu tuh nanya, Pak, apa yang bisa saya bantu? Nah, rencana ngutang berapa? Apa yang bisa saya bantu? Tanya ibu itu. Rencana ngutang berapa? Ini bu, kalau bisa minta bantu 10 juta. Berubah anggarannya. Karena sambutannya baik. Apa jawaban ibu itu? Aduh. Jawabannya aduh. Sama semen 10 sak mana berat? Hah? Mana berat? Semen 10 sak dengan bahasa aduh dari mana berat? Berat bahasa aduh. Nah, begitu disebut aduh, saya pun kontak. Bukannya saya tak mau bantu Pak. Kebetulan uang tadi memang masih ada. Tapi tamu yang tadi 4 orang ada masalah sedikit yang harus saya lunaskan sore ini. Bukannya tak ada duit, ada. Tapi ada yang harus saya lunaskan sore ini. Jadi kami tak punya uang segitu. Kecewa nggak saya? Pahala saya tadi masih ada apa enggak? Yang dulu 20 tahun yang lalu masih ada apa enggak? Masih. Setan enggak tinggal di diam. Allah bilang, Allah tak merubah nasib hingga kita yang merubahnya. Jadi tak bisa bu ya? Enggak. Untuk saat ini ibu itu beralasan betul. Udah. Akhirnya saya lihat ke depan rumah ada mangga yang berbuah. 8 biji udah matang.
Saya bilang, Bu, bisa saya minta mangga itu? Jawaban ibu ini tadi, aduh. Pak, itu mangga pohonnya milik saya, kata ibu itu. Buahnya milik orang depan. Loh, kok bisa begitu? Tadi pagi orang depan minta. Saya bilang, iya, ambillah. Cuman belum diambilnya. Betul nggak ibu itu? Betul. Pulanglah saya dalam keadaan hampa. Istri nanya, Bang, dapat Bang? Enggak. Datang istri hidangkannya teh manis, saya minum. Istri ngomong, jadi nggak dapat Bang? Enggak. Istri mulai mancing. Memang begitulah orang kalau udah kaya. Setan bisik terus. Akhirnya keluarlah dari mulut saya. Nyesal aku membantunya. Habis nggak? Pahala yang 20 tahun tadi habis nggak? Allah tidak merubah nasib hingga kita yang merubah. Pertanyaannya, berapa banyak pahala yang udah kita hilangkan? Ya. Berapa banyak pahala yang sudah kita lenyap? Dah. Saya nyolong rambutan Wak Udin. Rambutan siapa? Wak Udin. Berdosa enggak saya? Allah tidak merubah nasib hingga kita yang merubahnya. Lalu saya zikir 1000 kali. Lunas enggak? Hah? Lunas enggak? Enggak. Jadi cara ngelunasnya gimana? Cara ngelunasnya? Datang ke Wak Udin, Wak. Aku dulu lo yang nyolong mangga Wak, yang nyolong rambutan Wak. Makanya sesuatu yang disembunyikan tidak bisa diwakilkan dalam bahasa umum. Saya ulangi, sesuatu yang disembunyi tidak bisa diwakilkan dalam bahasa umum. Datang awak ke rumah Wak Udin. Lebaran ketiga. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Sehat Wak? Sehat. Wak, aku datang kemari minta izin, minta maaf lahir batin. Mana tahu ada salahku selama ini. Mana tahu. Sebut dong. Wak, yang nyolong rambutan Wak kemarin aku. Alah udahlah. Lunas. Ayam Wak yang kemarin jantan 2 ekor aku juga yang nyolongnya. Alah udahlah. Kambing, kalau kambing kau bayar katanya. Nah, jadi jelas. Jadi nggak boleh selalu pakai bahasa umum. Wak minta izin, minta maaf lahir batin, mana tahu ada salah, nggak boleh. Sebut. Allah tidak merubah nasib hingga kita merubahnya. Berapa banyak amal yang sudah kita kerjakan yang udah hilang gara-gara mulut. Berapa banyak dosa-dosa yang kita kerjakan belum hilang gara-gara mulut belum ngomong. Allah tidak merubah nasib hingga kita merubahnya. Nah, apa ini mau saya ceramahkan lagi? Bingung saya. Nah, pada satu ketika ada Wak Udin, ya, duduk di pos jaga bersama anak muda 10 orang. Saya datang, Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Wak ngapain? Inilah ngajari anak muda ini. Ngajari anak muda ini. Apa rupanya? Anak-anak ini nggak ngerti agama.
Umur udah 20 tahun agama nggak paham. Rupanya Wak Udin ini tadi paham agama, cuman suka kali minum tua. Kadang-kadang ada orang rajin minum tua tapi pandai agama. Itu Wak Udin yang di Medan itu. Ya, ya kalau Wak Udin yang di sini nggak ada ya kan? Nggak ada, maksudnya nggak ada yang ngaku. Dah. Jadi orang ini nggak paham agama, enggak. Surga nggak tahu, neraka nggak tahu. Wak tahu, ya tahu lah. Wak tahu surga, ya tahu. Surga itu apa, Wak? Tempat kenikmatan. Neraka itu ya tempat kesengsaraan. Wak tahu jalan ke surga, ya tahu. Apa itu jalan ke surga? Ya ibadah. Wak tahu jalan ke neraka, ya tahu. Apa itu jalan ke neraka? Ya maksiat. Memangnya Wak mau kemana? Ke Tembilahan. Yang saya tanya bukan dia mau pergi kemana. Sambil saya lirik di kantong bajunya ada sebotol tua. Oh ini kata dia, dikeluarnya sebotol tua. Ini ya iya. Wak tahu agama, surga tahu, neraka tahu, tapi Wak minum tua. Makanya kita harus belajar ilmu hakikat, kata Wak itu. Jadi kalau belajar ilmu hakikat boleh minum tua. Bukan gitu ceritanya. Makanya kalau belajar harus ma'rifat. Kita tauhid harus tinggi. Jadi kalau tinggi boleh minum tua. Bukan gitu ceritanya. Kau tahu nggak debu? Ya tahu lah, Wak. Debu ini bergerak nggak kalau digerakkan Allah? Ya enggak. Debu saja takkan bergerak kalau tidak digerakkan Allah. Aku minum tua ini kira-kira yang geraknya siapa? Karena Wak Udin ini sudah hakikat dan ma'rifat. Tidak bergerak satu debu pun kalau tidak digerakkan Allah. Hebat nggak? Aku minum tua ini yang gerakkan siapa? Allah. Cemana debat Iwak nih? Gimana debatnya? Sekarang kau kutanya, kau sholat? Sholat. Yang gerakkan kau sholat siapa? Ya Allah lah, Wak. Ya sama, aku minum tua, Allah yang gerakkan. Kau sholat, Allah yang gerakkan. Perbuatan siapa ini? Ya perbuatan Allah. Ya udah diam kau. Gitu. Semua ini. Saya tanya, Wak, kenapa Wak digerakkan Allah minum tua? Dia jawab, ya karena dikehendaki Allah. Sekarang kau bertanya, kenapa kau digerakkan Allah semayang? Ya sama, Wak, karena dikehendaki Allah. Makin kuat Wak ini. Saya tanya lagi, Wak, kenapa Wak dikehendaki Allah minum tua? Ya diizinkan Allah. Makin kuat. Sekarang kau kutanya, kenapa kau dikehendaki Allah semayang? Ya diizinkan Allah. Nah, sama. Saya naikkan lagi pertanyaan. Kenapa Wak sampai diizinkan Allah minum tua? Dikabulkan Allah. Nah, di sini mulai ada titik terang. Kenapa kau dikehendaki Allah minum semayang? Ya dikabulkan Allah. Sama. Saya tanya lagi, Wak, kenapa sampai dikabulkan Allah Wak minum tua? Karena nafsuku yang minta. Kenapa sampai dikabulkan Allah kau semayang? Ya, karena akalku yang minta. Di sini bedanya. Akal ngajak kepada yang baik. Nafsu ngajak kepada yang buruk. Itu bedanya. Akal ditemani iman. Nafsu ditemani korin. Ya. Nah, manusia ini bagaikan HP. HP itu ya butuh sinyal. Miss call-nya kepada Allah. Jadi kalau dalam HP ini dia butuh sinyal. Menerima dua kartu. Kartu Sempati, sinyal Telkomsel. Kartu Mentari, sinyalnya Indosat. Masuk kartu Sempati, minta sinyal Telkomsel. Miss call-nya kemana? Kepada Allah.
Hak Allah dua, kabul atau tidak. Begitu masuk nafsu ke dalam hati, dia pengen maksiat, memakai sinyal qarin, miskolnya kepada Allah. Hak Allah kabul atau tidak. Kata nafsu, aku mau berjudi. Kalau dikabulkan, akhirnya diizin. Kalau diizin, dikehendak. Kalau dikehendak, berarti digerak. Maka digerakkan Allah lah saya berjudi karena dikehendaki, karena diizinkan, karena dikabulkan. Tapi nafsu saya yang minta. Keluar kartu itu, masuk kartu akal. Sinyalnya iman. Dia mau ibadah, miskolnya kepada Allah. Begitu Allah kabulkan, diizinkan, dikehendak, digerakkan, maka jadilah saya ibadah. Kenapa? Karena digerak, dikehendak, diizin, dikabul. Maka jadilah saya ibadah. Maka disinilah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau demikian apa upaya kita Ustaz? Upaya azam. Maka kau azamkanlah banyak-banyak untuk agama. Supaya ketika Allah kabulkan, terus menerus engkau istiqomah. Banyak azam. Nah, maka azam ini penting. Ya. Pertama azam. Yang kedua maksud. Yang ketiga niat. Tapi dalam ibadah Nabi mengatakan innama a'malu bin niat, bukan bil maksud, bukan bil azam. Niat. Apa itu niat? Qasdu syai', mengqasad sesuatu, lagi menyertai dengan perbuatan. Tempatnya di mana? Di dalam hati. Kapan mulainya? Di dalam takbir. Kalau sebelum takbir namanya maksud. Kalau jauh sebelumnya namanya azam. Nabi tidak pernah berkata hanya saja segala amal dengan azam. Tidak pernah Nabi berkata hanya saja segala amal dengan maksud. Tetapi Nabi mengatakan hanya saja segala amal dengan niat. Dari mana datangnya niat? Dari maksud. Dari mana datangnya maksud? Dari azam. Maka kita umat Islam wajib mencita-citakan untuk melakukan yang baik-baik. Supaya nyaman nanti dikala kita berniat. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita kembali ngecek diri dulu. Kita sholat sehari semalam berapa rakaat? 17 rakaat. Setiap rakaat baca Fatihah enggak? Setiap Fatihah yang kita baca, rakaat yang ke-6 kita ayat yang ke-6 kita baca enggak? Apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, pernah enggak kita berpikir, kalaulah sholat kita diterima Allah, Fatihah diterima enggak? Diterima. Kalau Fatihah diterima Allah, ihdinas siratal mustaqim itu diterima enggak? Diterima. Kalau ihdinas siratal mustaqim diterima, lurus enggak kita? Lurus. Pertanyaannya, apakah kita udah lurus? Ya. Andaikan bapak-bapak yang sekarang hidup di zaman Nabi. Saya ulangi. Andaikan bapak-bapak yang sekarang hidup di zaman Nabi. Ya. Dengan perangai bapak yang sekarang. Saya ulangi. Andaikan bapak-bapak yang sekarang hidup di zaman Nabi dengan perangai bapak yang sekarang. Lalu dinikahkan Nabi dengan perempuan-perempuan yang menjadi sahabiat Nabi dulu. Kira-kira nengok lakinya dengan perangai kayak gini minta diceraikan apa enggak itu? Dah, ibu-ibu. Andaikan ibu-ibu yang sekarang ini dihidupkan di zaman Nabi. Lalu dinikahi oleh sahabat Nabi. Ibu punya perangai seperti perangai sekarang. Suami ibu sahabat Nabi. Kira-kira diceraikan sahabat apa enggak ibu? Hah? Karena nengok perangainya model ibu sekarang. Nah, sahabat sholat enggak?
Kita sholat nggak? Ihdinas siratal mustaqim dibaca sahabat nggak? Kita baca nggak? Sama-sama baca, kok hasilnya beda? Sahabat bilang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ibu juga baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Bapak juga baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Hasilnya sama apa beda? Kok bisa beda? Ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya memandang dari apa yang kau ucap, tetapi Allah memandang dari siapa yang mengucap. Hati kita ini bagaikan keranjang, Pak. Ada keranjang sampah, ada keranjang buah. Kalau keranjang sampah isinya apa? Sampah. Kalau keranjang buah, isinya buah. Awak hati keranjang sampah. Berdoa kepada Allah minta buah. Kabul nggak? Makanya ada orang sakit di ruqyah nggak mempan. Dia sakit di ruqyah pakai Quran nggak mempan. Kenapa? Karena hatinya keranjang sampah. Apa dia bilang? Nggak can pakai Quran, pakai dukun juga yang mempan. Kenapa? Karena hatinya ada keranjang sampah, ada keranjang buah. Kenapa Allah tidak berikan buah? Padahal kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Karena hati kita keranjang sampah. Maka perlu dicek hati kita sebelum berdoa kepada Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu banyak tanda-tanda. Kenapa tidak kau perhatikan? Kita jangan hanya pandai meminta, tapi cek hati kita. Nah, hati apa itu? Sudahkah kita bersihkan? Kualitasnya dirubah? Ustadz, aku memang nggak pernah maksiat. Ustadz, seumur hidupku nggak pernah maksiat. Berarti hatiku keranjangnya bukan keranjang sampah. Ingat ya, hatimu bukan keranjang sampah, bukan keranjang buah. Kalau saya lebih suka piring mantan tai kucing. Ada piring diberai kucing. Dah, terus saya cuci, besok diberai ayam. Saya cuci lagi, besok diberai anjing. Saya cuci lagi, setelah suci, setelah bagus, saya sabun dengan bagus, layak nggak tempat nasi? Layak, karena piring. Lalu Pispot ngomong, aku belum pernah kena tai loh, katanya. Kata Pispot, walaupun kau belum pernah kena tai, tapi tak layak ditaruh, maka ada kadang-kadang orang bukan mantan tai kucing, bukan mantan tai ayam. Kalau dihitung-hitung dia bersih, tapi sebagai Pispot. Maka An-Najm 32 mengatakan, aku yang tahu tentang keadaan kamu. Bahkan kamu menjadi janin dalam perut emakmu. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kau mengatakan dirimu suci. Makanya saya katakan, kalau ingin kau ibadah kepada Allah, kau kenali dirimu. Kau kenali dirimu, baru kau kenali Tuhanmu. Tidak sah kau ibadah kalau tidak mengenal siapa yang kau sembah. Caranya bagaimana? Kau kenali dirimu. Niscaya kau mengenal Tuhanmu. Ustadz, bagaimana cara mengenal diri? Cara mengenal diri 4 dan 2. Jadi berapa? 4 dan 2. Jadi berapa? Maka kenalilah dirimu dengan 4 penolakan, 2 penerimaan. Itulah kenal diri dengan 4 penolakan, 2 penerimaan. Pastikan itu. Jadi kalau ditanya, kau siapa? Tolak 4. Aku bukan Tuhan, aku bukan pemilik aturan. Kau siapa? Aku bukan Tuhan, aku bukan pemilik aturan. Kau siapa? Aku bukan malaikat, jangan merasa paling suci. Ini kadang-kadang penyakit kita, merasa paling suci. Sekali baca Yasin malam Jumat, kayaknya udah dekat kali dengan Allah, kalau bisa jadi ponaan. Kau siapa? Aku bukan setan, jangan pengen menang sendiri. Yang keempat, kau siapa? Aku bukan binatang, jangan sesuka hati. Maka kenali diri dengan 4 penolakan.
Dua penerimaan. Jadi kalau kau bukan empat, kau siapa? Aku manusia, sifatku selalu salah dan lupa. Maka oleh sebab itu kupilih temanku supaya terjalin watawasau bil haq watawasau bis sabr. Lalu kau siapa lagi? Aku hamba Tuhan, padaku ada pedoman. Maka dari sini nanti kita tahu membedakan mana kita, mana Allah. Untuk membedakan mana yang qadim, mana yang baharu. Nah, supaya apa? Supaya ketika kita berzikir bisa kita tolak yang tak pantas di dalam hati. Kadang-kadang kita banyaknya di omongan, bukan banyaknya di fakta. Makanya ketika Udin ngajak saya ke rumahnya, yuk bang, ayo ke rumahku yuk. Ayo, rumahmu di mana? Tembilahan. Daerah mana? Di sini. Terakhir sampai rumahnya. Saya tengok rumahnya besar. Ini rumahmu, Din? Iya. Ini rumahmu? Iya. Begitu masuk saya ke dalam rumahnya, tak ada foto Udin. Yang ada foto Leman. Di ruang tamu foto Leman. Masuk kamar foto Leman sama ayah Leman, atuk Leman. Pergi saya ke dapur, foto keluarga Leman. Semua ruangan di situ dipenuhi foto Leman. Ini rumah Udin atau rumah Leman? Enggak, ini rumah Udin atau rumah Leman? Udin bilang ini rumahku. Saya masuk ke rumahnya. Dari mulai ruang tamu sampai dapur yang ada foto Leman. Ini rumah Udin atau rumah Leman? Qalbul mu'min baitullah. Hati orang mukmin rumah Allah. Hati orang mukmin rumah Allah. Kita mukmin apa enggak? Berarti dalam hati kita ada apa? Ada Allah. Saya diundang ceramah 80 kilo dari Medan. Pulang saya ceramah, saya naik kereta. Ya. Dalam perjalanan saya berzikir, dalam hati saya Allah. 80 kilo perjalanan saya zikir. Kira-kira berapa ribu Allah dalam hati saya? Banyak kan? Banyak. Dalam hati saya berkata, berarti hatiku dipenuhi oleh Allah. Allah tunjuk bahwa di dalam hatimu tak ada. Pas lampu merah, nah, saya berhenti. Begitu lampu hijau, saya maju. Begitu maju, dari sebelah sana ada anak muda. Maju juga dia. Hak saya itu bukan hak anak muda itu. Begitu saya maju, anak muda itu pun maju. Begitu dekat saya, apa dia bilang? Monyet, katanya, bilangkan saya. Apa yang keluar dari mulut saya? Tadi zikir saya kan udah banyak kan? Berapa juta udah Allah tadi. Begitu anak muda itu bilang monyet, saya bilang apa? Nah, saya bilang Allah gitu. Enggak, kau setan, kau buaya gitu. 1 kilo perjalanan baru saya nyadar. Kalaulah memang hatiku di dalamnya Allah. Tentu yang kalimat yang keluar subhanallah, astaghfirullah, masya Allah, na'udzubillah. Loh, kenapa enggak keluar kalimat itu? Kita kadang-kadang mengaku pada orang lain, aku tukang zikir. Kita ngomong, kita selalu zikir. Kalau memang zikir dalam hatimu, tentu mulutmu juga mengeluarkan zikir. Begitu tiba-tiba dituang, yang keluar suara zikir. Kenapa anak muda ini bilang saya monyet, saya bilang dia kampret? Ya, kenapa? Mulutmu berzikir, tapi belum masuk ke dalam hati. Kenapa zikir itu tak masuk ke dalam hati? Mungkin hatimu keranjang sampah. Bukan keranjang buah. Paham nggak? Paham nggak? Saya aja nggak paham. Saudara-saudaraku, seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan nih. Bagaimana menurut Ustadz? Di sini banyak Ustadz ini. Ustadz yang mana maksudnya?
Ya kan? Bagaimana menurut Ustadz tentang Salafi, Wahabi? Apakah sesat atau tidak? Kalau memang sesat, di mana letak sesatnya? Perlu dijawab apa enggak? Bagaimana menurut Ustadz tentang Salafi, Wahabi? Apakah sesat atau tidak? Kalau memang sesat, di mana letak sesatnya? Saya jawab aja ya. Salafi yang ada di Indonesia ini sekarang bukan salafus soleh. Ya. Salafi yang ada di Indonesia ini sekarang bukan salafus soleh. Bukan salafi